Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 154, Bagaimana Anda memahami bahasa Italia? Apakah kau sekarang mempercayainya, nak? Jordan menatap Jessie dengan puas. Jessie sangat marah. Sungguh tidak enak dipandang. Saat itu, Stella berkata, baiklah, sudah hampir tengah hari, Victoria. Kalian baru saja tiba di New York City hari ini. Aku harus mentraktirmu makan malam dan menjamumu dengan baik, apapun yang terjadi. Ayo. Stella dan Jessie bepergian dengan mobil yang sama sementara Jordan dan Victoria menggunakan mobil mereka sendiri. Mereka berempat segera tiba di sebuah restoran Italia bernama 81/2. Itu adalah salah satu restoran tepi pantai terbaik di kota ini, yang memungkinkan pengunjungnya menikmati pemandangan indah sambil menyantap makanan lezat. Restoran itu sebenarnya dinamai berdasarkan film Italia. Setelah duduk di meja dekat jendela, Jessie secara aktif mencari kesempatan untuk mempersulit Jordan. Jordan, merek apa kemejamu? Kok aku tidak bisa melihat logonya? Apakah Uniqlo atau H&M? Stella terkekeh di samping. Stella, Victoria, dan Jessie semuanya mengenakan pakaian desainer dari merek seperti Chanel dan Gucci. Di sisi lain, seluruh pakaian Jordan mungkin bernilai kurang dari satu potong pakaian mereka. Tak lama kemudian, seorang pria masuk, dan berdasarkan pakaiannya, dia mungkin bukan seorang pelayan melainkan koki restoran. Sambil memegang menu, dia bertanya, apa yang ingin kamu makan hari ini? Haha, kepala koki sudah datang untuk mengambil pesanan kita. Seseorang mungkin akan menggunakan alasan pergi ke kamar mandi untuk melarikan diri. Jessie tertawa terbahak-bahak karena ia berpikir bahwa Jordan mungkin tidak akan bisa mengucapkan nama-nama makanan di menu, yang semuanya berbahasa Italia. Stella juga berpura-pura menghibur Jordan, tetapi sebenarnya dia hanya mengejeknya dengan nada sarkastis. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak bisa mengucapkan nama-nama menu, kamu bisa menunjuk hidangan yang kamu inginkan dan mengatakan bahwa kamu ingin ini. Itu sudah cukup. Hahaha. Jessie tertawa tak henti-hentinya karena ia pernah melihat seseorang yang melakukan hal tersebut hanya karena tidak bisa mengucapkan nama-nama hidangan pada menu di restoran. Menurut Jessie, itu adalah tindakan yang sangat memalukan dan juga sangat rendah. Melihat mereka berdua memandang rendah Jordan, Victoria merasa sangat marah padanya. Dia tahu Jordan tumbuh besar di luar negeri dan fasih dalam beberapa bahasa, jadi dia sadar tidak mungkin Jordan tidak bisa mengucapkan nama-nama hidangan. Victoria berkata, Jordan. Anehnya, saat Victoria hendak menjelaskannya kepada Jordan, Jordan berkata kepada Stella, tentu, terima kasih telah mengajariku metode ini, Nona Weston. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Aku suka itu. Victoria tersenyum tenang dan menyadari bahwa Jordan mungkin tidak berencana untuk mempermalukan Stella. Setelah bertahun-tahun terjun ke masyarakat, Victoria telah melihat banyak pria egois yang berusaha membuktikan bahwa orang lain salah setiap kali mereka diremehkan atau dipandang rendah. Tidak banyak pria seperti Jordan yang bisa tetap tenang dalam segala situasi, terutama di usianya yang begitu muda. Memang, anak-anak dari keluarga terpandang yang memilih untuk bersembunyi berbeda dengan mayoritas keluarga kaya. Mereka masing-masing memesan hidangan utama untuk diri mereka sendiri. Setelah mereka bertiga selesai memesan, sang koki datang ke sisi Jordan dan menanyakan apa yang dia inginkan untuk hidangan pembuka. Setelah melihat nama-nama hidangan dan gambar yang terlampir, Jordan menunjuk salah satu makanan pembuka dan melakukan persis seperti yang diajarkan Stella kepadanya. Ia berkata, ini. Hahaha. Jessie dan Stella tertawa terbahak-bahak. Jordan mengabaikan mereka. Ketika memesan hidangan utama dan hidangan penutup, dia tetap tidak menyebutkan nama hidangan tersebut dan hanya menunjuknya dengan jarinya sebelum berkata, ini. Jessie mengejek, ini lucu sekali. Sebagai pacar Nona Clarke, kamu bahkan tidak bisa mengucapkan nama-nama hidangan sederhana. Sungguh memalukan. Jordan, apakah kamu bahkan tidak tahu dasar-dasar etika makan dan cara memegang peralatan makan dengan benar? Apakah kamu tahu bagaimana cara memasak steak yang baik? Pada titik ini, Jordan sudah memesan makanan yang diinginkannya, dan koki bersiap untuk pergi. Seorang pria lain di kejauhan tiba-tiba berteriak, Flavio. Mungkin, kepala koki yang baru saja menerima pesanan mereka bernama Flavio. Vengo io. Datang. Kepala koki menjawab dalam bahasa Italia. Namun, dia secara tidak sengaja mengenai bahu Jordan dengan menu yang dipegangnya saat dia terburu-buru hendak pergi ke sana. Ini adalah restoran ternama di New York City, bukan restoran kecil di pinggir jalan di kota kelas 3 di mana meminta maaf kepada seseorang setelah tak sengaja menabraknya bukanlah hal yang perlu. Setelah koki tersebut tidak sengaja melakukannya, ia buru-buru membungkuk untuk meminta maaf, dan dalam keadaan panik, ia berkata dalam bahasa Italia, mi dispiace. Maafkan saya. Jordan menjawab dengan fasih dalam bahasa Italia, non fa niente, tidak apa-apa.
Pada saat ini, Sang Koki, Stella, dan Jessie semuanya terkejut. Jordan benar-benar mengerti bahasa Italia. Sang Koki sangat gembira sekaligus terkejut ketika bertanya dalam bahasa Italia, apakah Anda mengerti bahasa Italia? Jordan pun membalas dalam bahasa Italia, saya pernah menghabiskan waktu di Milan dan Venesia, jadi saya bisa berbicara sedikit. Koki itu memuji, Anda benar-benar fasih berbahasa Italia. Sekali lagi, saya minta maaf. Saya harap Anda menikmati hidangan Anda. Setelah Koki itu pergi, Stella dan Jessie keduanya membeku dan menatap Jordan dengan kaget. Saat ini, kemampuan untuk mengucapkan nama-nama hidangan dari berbagai masakan asing sudah menjadi hal yang cukup mudah dan umum. Bahkan siswa sekolah menengah pun dapat melakukannya. Di masyarakat kelas atas, menguasai banyak bahasa merupakan hal yang cukup terhormat. Victoria mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ia suka saat pacarnya menunjukkan bakatnya. Stella bertanya dengan heran, Jordan, apa jenjang pendidikan tertinggimu? Apakah kamu lulusan sarjana atau doktor? Apa rencanamu di New York City? Jordan berkata, saya bahkan tidak punya ijazah kuliah. Saya berencana untuk menjadi kurir di New York. Seorang kurir. Stella tercengang karena tidak percaya bahwa pacar sahabatnya adalah seorang kurir. Jessie ikut tertawa dan mengejek, haha, kamu bahkan tidak punya ijazah kuliah. Itu sama saja dengan tidak bisa baca tulis. Apa gunanya bisa berbicara sedikit bahasa Italia? Menjadi kurir lebih cocok untukmu. Haha. Victoria tahu bahwa meskipun keluarga Jordan kaya, gaya pendidikannya berbeda dari kebanyakan. Meskipun banyak keluarga kaya mampu menafkahi anak-anaknya sepanjang hidup, mereka tetap mengharuskan anak-anaknya memperoleh gelar sarjana atau diploma, meskipun hal itu mungkin tidak begitu penting. Di sisi lain, Jordan tidak pernah diberi ijazah atau gelar meskipun Stella telah mengirimnya untuk berkuliah di universitas terbaik. Saat ini, tanpa ijazah atau gelar, akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terutama di tempat seperti New York City. Kemampuan berbicara saja tidak cukup. Victoria pun bertanya kepada Stella, Stella, bisakah kamu mengatur agar pacarku bisa mengambil posisi di perusahaan? Stella mulai merasa seperti sedang berada dalam situasi sulit. Yah, seperti yang kau tahu, kami menjalankan perusahaan produk kosmetik, dan staf kami pasti sangat berpengetahuan tentang industri fashion. Jessie buru-buru menimpali, benar sekali, lihat apa yang dikenakan Jordan. Aku yakin dia bahkan tidak bisa membedakan Chanel, Gucci, LV, dan merek fashion designer lainnya. Victoria mengabaikan Jessie namun tetap berkata pada Stella, Stella, tentu saja kau tidak akan menolakku, kan? Stella memikirkannya sejenak dan berkata, Jordan, bagaimana dengan ini? Aku akan menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, dan jika kamu menjawab dengan benar, aku akan setuju untuk membiarkanmu bekerja di perusahaan kami.